warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Rizky Dinata, dosen tetap pada program studi Desain Produk Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana, Jakarta. Bidang keilmuan saya adalah desain produk dari rumpun ilmu seni, desain, dan media. Video ini adalah PDD UKTPT atau penilaian deskripsi diri, unjuk kerja tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kaidah Rancang Bangun yang merupakan mata kuliah wajib program studi desain produk dengan bobot 3 SKS di semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran yang saya lakukan dengan menggunakan konsep delivery, interaction, dan assessment. Namun sebelum masuk ke penjelasan metode pengajaran yang saya lakukan, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Kaidah Rancang Bangun ini. Dimulai dari deskripsi singkat, mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah dasar atau prinsip-prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam perancangan atau desain produk. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian utama yang merupakan syarat dari perancangan atau desain produk, yaitu utilitas, firmitas, dan venustas. Dilanjutkan dengan pendekatan aspek sistem gerak mekanis, sistem panas, dingin, sinar, cermin, dan prinsip elektronika dasar sebagai aspek pendekatan dasar dalam perancangan atau desain produk, agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan prinsip dasar dalam perancangan dan mampu mengembangkan ide-ide konsep yang baru dalam perancangan atau desain produk. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini terdiri dari 7 capaian. Yang pertama, mampu mengadaptasi teori Vitruvius sebagai kaidah dalam mendesain. Yang kedua, diharapkan mampu mengimplementasikan aspek utilitas atau how it use sebagai kaidah merancang produk. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan aspek firmitas atau how it produce sebagai kaidah merancang produk. Yang keempat, mampu mengimplementasikan aspek venustas atau how it looks sebagai dasar kaidah merancang produk. Kemudian yang kelima, mampu memodifikasi dan mengintegrasikan sistem gerak mekanis, panas, dingin, sinar, cermin, dan prinsip elektronika dasar pada sebuah perancangan desain produk. Yang keenam, mampu mengkritisi permasalahan dalam studi kasus desain produk dan dapat menganalisis permasalahan tersebut. Yang ketujuh, mampu mempresentasikan hasil pemikirannya secara lisan dan menggunakan media presentasi. Kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah ini terdiri dari teori Vitruvius, di mana pembahasannya adalah utilitas, firmitas, dan venustas, yang kemudian diikuti dengan pembahasan human factor, dan berikutnya adalah tinjauan kepraktisan penggunaan, antropometri, kemudian aspek perilaku dalam desain, dan juga pembahasan mendalam dari ketiga unsur kaidah rancang bangun yang utama, yaitu utilitas atau fungsi, firmitas atau struktur, dan yang kelima venustas atau estetika. Dan pembahasan aspek pendukung kaidah rancang bangun seperti sistem gerak mekanik, panas, dingin, sinar, cermin, dan prinsip dasar elektronika. Berikut deskripsi singkat dan capaian pembelajaran pada mata kuliah Kaidah Rancang Bangun yang saya ampu. Maka saya akan lanjutkan dengan penjelasan metode DIA yang saya lakukan. Dimulai dari yang pertama, yaitu delivery. Bagaimana strategi yang saya lakukan dalam tahapan delivery ini? Yaitu saya melakukan penjelasan materi dengan referensi bahan kajian utama dari textbook atau buku An Anthology from Vitruvius, Blackwell Publishing, dan
buku Design of Everyday Things karangan Donald Norman. Serta didukung juga dengan jurnal-jurnal terkait perancangan produk dan didukung dengan contoh-contoh perancangan dari web-web terkait desain yang ada seperti www.yangkodesign.com. Nah, seluruh proses tersebut didukung oleh sistem informasi akademik yang dimiliki di Universitas Mercubuana. Yang di dalamnya ada learning management system seperti e-learning, kemudian POST atau POS. Maka perkuliahan dapat dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Saya akan lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu interaction. Proses interaksi, tanya jawab, dan diskusi antara dosen dan mahasiswa saya lakukan pada setiap pertemuan perkuliahan setiap minggunya untuk dapat memaksimalkan partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa. Biasanya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang kemudian akan menimbulkan sebuah diskusi. Dan jika memang ada tambahan pertanyaan pada saat proses pengerjaan tugas yang dilakukan mahasiswa di luar jam tatap muka perkuliahan, maka saya menyediakan forum diskusi pada web LMS atau Learning Management System kita, yaitu POS, yang akan saya respon minimal 2 kali dalam waktu 1 minggu sampai ke pertemuan berikutnya. Namun, agar interaksi lebih maksimal, saya juga menerapkan komunikasi melalui grup WhatsApp kelas agar setiap pertanyaan terkait apapun dan demi melancarkan proses komunikasi untuk mendukung perkuliahan ini. Saya akan lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu assessment, di mana penjelasan kontrak perkuliahan yang saya lakukan di pertemuan pertama ini akan saya pastikan agar semua mahasiswa memahami seluruh proses asesmen atau penilaian secara lengkap agar menjadi maksimal. Yang pertama yaitu penjelasan tentang tugas-tugas yang harus mahasiswa kerjakan. Dan dalam proses asesmen ini selama 15 pertemuan akan ada tugas besar 1 dan tugas besar 2 dengan total bobot nilai 80% dan penjelasan ujian akhir semester dengan bobot nilai 20%. Tentunya proses penilaian tersebut saya lakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan agar memenuhi standar penilaian. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pengajaran kelas tatap muka online mata kuliah Kaidah Rancang Bangun ini yang telah saya lakukan melalui aplikasi Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kaidah Rancang Bangun. Perkenalkan, saya Rizky Dinata, dosen di Fakultas Desain dan Seni Kreatif di Desain Produk. Ya. Dalam sesi mata kuliah awal ini, ya pertemuan 1, saya coba share screen dulu sedikit. Sudah terlihat ya, teman? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, di pertemuan pertama, Kaidah Rancang Bangun ini kita akan membahas teori Vitruvius, ya, teman-teman. Dan karena ini awal perkuliahan, di pertemuan pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak perkuliahan. Nah, pengantar sesi ini yaitu peserta perkuliahan memahami esensi dari desain, ya, awal, karena sesuai judul mata kuliahnya, Kaidah Rancang Bangun itu kurang lebih adalah desain, ya, bagaimana merancang bangun dan kita mengetahui dan memahami prinsip-prinsipnya, prinsip dasar. Kemudian memahami unsur yang ada dalam teori Vitruvius dan mampu menunjukkan kecenderungan desain pada benda-benda dan mampu mengembangkan kecenderungan desain baru
dalam sebuah konsep desain produk tersebut. Nah, teman-teman, kita akan ada 16 pertemuan, ya. Lalu 15 kali perkuliahan ditambah 1 kalinya itu adalah ujian akhir semester. Nah, nanti kita akan ada ujian akhir semester itu adalah sebuah proyek, gitu ya. Nah, di mana teman-teman setelah melewati 15 kali pertemuan, yang di antara 15 pertemuan tersebut juga ada tugas besar 1 dan tugas besar 2, ya. Teman-teman boleh saya kasih ini juga ya. Nah, ini RPS-nya. Poinnya di sini materi pembelajarannya, maka akan ada ini ya. Di pertemuan pertama, minggu pertama, ini akan ada pembahasan teori desain dan teori Vitruvius, kemudian visualisasi desain berdasarkan prinsip-prinsip yang teman-teman udah pelajari nih di sini, ya. Nah, nanti materi-materinya akan diupload di ini ya, di post ini. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal mengakses. Ini ada tentunya sudah tahu ya cara penggunaan pos ini, dan kemudian nanti akan terhitung absen juga dari masing-masing akses dan aktivitas yang dilakukan di setiap pertemuan. Nah, ini kan pertemuan 1 ya. Nanti silakan diakses, di-download modulnya, dipelajari, kemudian ada forum diskusi dan pertanyaan, dan jika nanti akan ada tugas, di sini juga akan ada forum pengumpulan tugas, seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya, yaitu perkuliahan ya. Nah, ini tadi poin penjelasannya. Seluruh aktivitas upload dokumen akan dilakukan melalui LMS, Learning Management System atau POS. Peserta perkuliahan hadir 10 menit sebelum kelas dimulai. Kita gunakan 10 menit tersebut untuk setting-setting ya, supaya sambil menunggu teman-teman yang lain hadir di Zoom. Kemudian teman-teman juga menyiapkan alat gambar mandiri tentunya, karena kita masing-masing sekarang akan share screen. Oke, ini ada beberapa hal. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah Kaidah Rancang Bangun yang akan membahas teori Vitruvius. Perlu ini ya, perlu perhatikan di mana teman-teman peserta perkuliahan mampu menyebutkan pengertian teori Vitruvius. Kemudian mampu menjelaskan kaitan teori Vitruvius dalam desain produk. Lalu mampu memberikan salah satu contoh aplikasi ya, teori Vitruvius pada desain produk. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu dari teman-teman yang hadir di kelas mata kuliah Kaidah Rancang Bangun ini, produk apakah ini? Peralatan rumah Produk tangga. untuk bersih. Ya, produk bersih-bersih, kemudian produk peralatan rumah tangga ya, peralatan rumah tangga, bersih-bersih. Nah, secara spesifik, apa yang paling dapat kita lihat ya dari produk-produk dari produk ini, produk alat rumah tangga, khususnya kebersihan ini, apa kira-kira? Yang bisa kita lihat, terutama hal kenapa kita membutuhkan ini gitu ya. Nah, jika jelas ada kebutuhan untuk menggunakan produk ini, berarti kita berbicara fungsi ya, teman-teman. Fungsi dari sebuah produk. Nah, lalu ini
Apa yang teman-teman bisa lihat dari produk ini? Fungsi produknya adalah Buat keranjang baju. keranjang baju, betul. Ya, bisa keranjang mainan gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak kecil menempatkan mainan berantakan lalu dikumpulkan di keranjang. Nah, berarti kita bisa melihat salah satunya adalah ketika kita melihat produk, kita melihat fungsi, kegunaan, gitu ya. Nah, kemudian dari yang hadir di gambar ini, kira-kira apa sih selain dari fungsi yang bisa kita lihat? Silakan, teman-teman. Estetikanya, Pak. Estetikanya boleh. Firmitasnya. Apanya? Bentuk Pak. Firmitas. Bentuk, betul. Kemudian apa lagi? Struktur Pak. Apa? Struktur. Struktur ya, ada ikat-ikatan di sini ya. Kemudian struktur tersebut dapat menjadi struktur yang baik ketika dia memiliki apa ini? Ini kan teman-teman tahu ya, rotan ya. Rotan. Nah, Materialnya Pak. material, betul. Berarti kita bicara soal material. Jadi bahan. Nah, tadi salah satu teman juga sudah menjawab struktur ya. Jadi ketika tadi pertama kita melihat fungsi, kemudian yang kedua kita melihat strukturnya, bagaimana produk tersebut dibuat, dirancang, dibangun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya ya ini sendok gitu ya, fungsinya jelas. Estetika Pak. Estetika ya. Oke, betul. Estetika dari si sendok ini sebenarnya sendok ya udah biasa Pak, sendok pasti kayak gitu bentuknya. Cuman kemudian hadirlah estetika di sini. Dapat dilihat dari bentuknya yang memang juga terkadang unik gitu ya. Lalu ada warna-warna yang hadir dalam produk tersebut, dan kemudian juga material yang terlihat seperti materialnya tidak biasa gitu ya. Karena biasanya kan kita kalau sendok atau sendok masak gitu ya, sutil dan lain-lain, berbahan dasar kayu. Tapi ini dibuat dari plastik gitu ya. Nah, itulah sedikit mengenai pembahasan dari fungsi, struktur, dan estetika. Ya. Jadi saya mau memastikan bahwa teman-teman di sini memahami bahwa kita semua sebenarnya desainer, ya. Bahwa setiap manusia memang memiliki insting seorang desainer. Nah, hal tersebut kita lalui dalam keseharian kita, baik saat kita memilih pakaian untuk kita pakai hari ini ya, kemudian memilih kendaraan, bahkan sampai memilih makanan. Jadi secara sederhana, desain dapat diartikan sebuah cara mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, hal tersebutlah, pembahasan inilah ya yang akhirnya mendasari apa itu desain. Jadi desain itu adalah untuk memproduce, ya, design is to design, a design to produce a design. Jadi ada sisi perencanaan atau perancangan. Nah, memang desain itu di antara art dan science. Jadi di antaranya ini tarik-menarik antara art dan science. Makanya tadi ada estetika di bagian akhir dari teori ini. Nah, inilah yang disebut dengan teori Vitruvius, yaitu ada 3 unsur di dalamnya, yaitu utilitas, firmitas, dan venustas. Oke, utilitas kita bicara fungsi, kemudian firmitas kita bicara struktur, lalu venustas kita berbicara mengenai estetika. Nah, ini kegunaan, kebutuhan ya, hadir untuk memenuhi fungsi dari sebuah produk tersebut. Lalu kekuatan, struktur ya, bagaimana produk itu menjadi kuat, awet, itu juga terkait dengan material.
Lalu Venustas atau estetika hadir untuk menambah keindahan dari sebuah produk, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga contoh tarik-menarik antara art, design, dan science dihadirkan dengan visualisasi dari produk ini ya. Nah, sedikit saya mau memberikan kuis, jadi tolong teman-teman mengisi ini ya, link tersebut. Ini linknya nanti akan saya share di chat ya. Sebentar. Silakan teman-teman langsung mengakses dan ini ya di chat ya. Nanti absensi dari pertemuan pagi ini juga akan saya lakukan melalui review dari jawaban kuis teman-teman yang hadir hari pagi ini dan mengisi kuis ya. Oke, silakan dilihat di chat ya, di chat silakan diisi, kemudian nanti absensi akan saya lakukan di Google Form yang telah diisi. Oke. Kemudian saya akan balik lagi membahas mengenai teori Vitruvius yang sudah kita lihat tadi ya. Oke, sebentar share screen dulu. Mengenai visualisasi dari kegiatan seorang desainer produk. Ya. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi penutup di mana saya akan memberikan tugas untuk pertemuan pertama ini sesuai dengan pembahasan dan materi yang sudah diberikan tadi ya. Saya izin share screen. Nah, tadi kita sudah membahas fungsi, struktur, estetika, dan bagaimana hubungannya ketiga unsur tersebut dalam teori Vitruvius yang akhirnya menjadi prinsip dasar sebuah perancangan produk ya. Makanya disebut kaidah rancang bangun. Oke, tugasnya adalah teman-teman diminta untuk mencari satu contoh produk yang kemudian Anda bisa bahas sesuai dengan pemahaman dari kelas hari ini ya. Di sini ada poin-poin, tentukan produk yang akan Anda bahas dan fisiknya harus ada. Jadi kalau katakan produk ini ya, saya kebetulan ada di sini. Nah, ini produknya fisiknya harus ada. Teman-teman bisa cari di sekitar rumah boleh. Ya, kemudian kalau ada kesempatan untuk berkunjung ke contohnya supermarket, hardware dan lain-lain kan mereka banyak sekali produk-produk yang fungsional gitu ya, yang bisa dibahas. Nah, bahas di kertas gambar A3 ya, kertas gambar A3 dengan melakukan redraw. Nah, ini saya sinkronkan dengan kelas menggambar bentuk. Silahkan teman-teman lakukan redrawing, jadi digambar ulang produknya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa jelaskan masing-masing unsur dengan penjelasan yang menunjuk ke bagian produk. Nah, bahas di kertas gambar A3, ya, kertas gambar A3 dengan melakukan redraw. Nah, ini saya sinkronkan dengan kelas menggambar bentuk. Silahkan teman-teman lakukan redrawing, jadi digambar ulang produknya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa jelaskan masing-masing unsur dengan penjelasan yang menunjuk ke bagian produk yang dibahas. Seperti yang tadi kita udah
lihat di contoh-contoh bagaimana sebuah proses perancangan ya itu dilakukan, yaitu dengan sketsa dan lain-lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Saya Pak, ya silakan. izin tanya Pak, kalau sketsanya perlu diwarnain atau nggak usah Pak? Sementara tidak perlu diwarnai dulu, karena kita fokus pada penjelasan ini ya, masing-masing unsur yang ada 3 tadi ya. Fungsi, struktur, estetika gitu. Nanti teman-teman lakukan dengan pensil aja dulu. Jadi masih banyak proses, Berarti boleh ya Pak? ya masih banyak proses penjelasan gitu ya. Nanti untuk gambarnya mungkin di pertemuan nanti ya. Oke. Kemudian silakan ya kalau masih ada pertanyaan. Nah ini ada daftar pustaka, itu buku-buku yang bisa teman-teman cari dan nanti saya kasih linknya untuk bisa dipelajari juga. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama ini. Kemudian untuk absensi nanti saya akan lakukan di kuis dan isian yang link yang sudah saya share tadi ya, yang teman-teman harus isi kuis. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berikutnya dan tentunya dengan tugas-tugas dan keaktifan dari teman-teman untuk dapat bisa berinteraksi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berikut sudah saya tayangkan cuplikan dari perkuliahan online melalui Zoom. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan video PDD UKT-PT ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.